Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizka, aku adalah master student di Ankara, Turki, dan di video ini aku ingin sharing nih ke teman-teman mengenai uji asumsi klasik dalam penelitian kuantitatif, di mana dalam video ini aku akan menjelaskan 3 uji asumsi klasik secara langsung, yaitu uji normalitas, uji heterokadastisitas, dan uji multikolinearitas. Di mana uji asumsi klasik yang akan aku jelaskan ini menggunakan aplikasi SPSS Software. Dan untuk video ini aku khususkan ke teman-teman untuk memberikan penjelasan dari teori uji asumsi klasik ini terlebih dahulu, dan di video selanjutnya aku akan memberikan tutorial secara langsung mengenai bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Lanjut, yang pertama itu ada normalitas. Uji normalitas itu apa? Uji normalitas itu adalah uji untuk mengetahui apakah data-data yang teman-teman peroleh dari responden itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, data yang baik itu teman-teman adalah data yang terdistribusi normal. Jadi kita harus memastikan bahwa uji normalitasnya itu uh, menghasilkan data yang normal. Nah, uji normalitas menggunakan SPSS umumnya itu kita menggunakan gambar normal pp-plot seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah uji ini adalah contoh gambar hasil uji normalitas yang pernah aku lakukan ya teman-teman. Ini adalah contoh gambarnya, bisa kalian lihat ini adalah gambar normal pp-plot. Nah, gimana sih cara menentukan dari gambar ini apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak? Nah, data yang terdistribusi normal menggunakan gambar normal pp-plot ya, itu titik-titik garis data ini yang abu-abu ini. Titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal hitam ini, teman-teman. Nah, jika data teman-teman menghasilkan gambar pp-plot seperti ini ya, dia mengikuti garis diagonal hitam seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa data uji penelitian teman-teman itu terdistribusi secara normal. Nah, apa sih indikasi bahwa data itu tidak normal? Indikasinya adalah titik-titik data yang abu-abu ini ya itu menyebar di mana-mana. Misalkan ada di sini, di sini, seperti itu. Jadi dia tidak mengikuti garis diagonal, maka kalau terjadi seperti itu bisa dipastikan bahwa hasilnya data tidak terdistribusi normal, seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini merupakan uji asumsi klasik juga yang mana dilakukan untuk mengetahui distribusi data penelitian teman-teman. Nah, penjelasan dari uji heterokedastisitas itu adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ataupun model penelitian teman-teman terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Misalkan gini, penelitian teman-teman itu terdapat pengamatan dari uji X1 ya atau variabel independen 1, variabel independen 2 terhadap uji dependen atau variabel Y. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah residual ataupun sisa varian model penelitian itu sama masing-masing itu sama dari satu pengamatan dari uji X1 ke Y, X2 ke Y itu sama atau tidak. Seperti itu. Nah, penelitian yang baik atau data penelitian yang baik itu adalah data yang mengalami kesamaan varian atau homogen ya seperti itu teman-teman. Jadi indikasinya adalah uji yang baik itu adalah uji atau data yang tidak mengalami heterokedastisitas. Seperti itu ya, di-highlight seperti itu teman-teman. Jadi indikasi kesuksesan uji heterokedastisitas itu apa? Indikasinya adalah penelitian teman-teman tidak mengalami heterokedastisitas atau tidak atau mengalami kesamaan
varian, seperti itu ya teman-teman. Nah, uji heterokedastisitas ini menggunakan SPSS itu sebenarnya ada banyak sekali caranya, yaitu pertama ada scatter plot, itu adalah uji yang paling normal atau paling sering dijumpai ya di skripsi penelitian. Ada juga uji Gleicher, uji korelasi Spearman, dan uji Park. Nah, di penelitian ini ataupun di video ini, aku akan memberikan tutorial mengenai uji heterokedastisitas menggunakan gambar scatter plot. Nah, contoh gambar uji scatter plot itu adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah penelitian yang pernah aku lakukan, di mana contoh gambar hasil uji heterokedastisitas itu adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa penelitian atau data penelitian aku itu mengalami homogenitas dan tidak mengalami heterokedastisitas. Nah, indikasinya itu apa? Indikasinya adalah data titik-titik persebaran data ini tidak menunjukkan pola tertentu, alias datanya itu tersebar merata seperti ini teman-teman. Ada di uh, kurang dari 0, ini ya titiknya. Ada yang kurang dari 0, ada yang lebih dari 0, dan sebagainya seperti itu. Baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Seperti itu. Jadi kalau data teman-teman, scatter plot data teman-teman itu tersebar secara merata seperti ini, tidak menunjukkan pola tertentu ya, misalkan dia pola begini, ataupun dia hanya di sebelah sini, itu sebelah sini, itu berarti data teman-teman itu tidak mengalami heterokedastisitas dan menyebar seperti ini. Gitu. Lanjut, uji ketiga, asumsi klasik yang ketiga itu adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang ditemukan atau model penelitian teman-teman itu terdapat korelasi antara variabel independen atau tidak. Variabel independen itu adalah variabel X ya teman-teman. Nah, uji yang baik itu adalah data yang baik itu adalah data yang tidak mengalami multikolinearitas, alias variabel independen, masing-masing variabel independen itu tidak mengalami korelasi, teman-teman. Nah, maksudnya itu seperti apa? Misalkan kalian memiliki 3 variabel independen, X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, data yang baik itu adalah data yang X1 terhadap X2, X3 itu tidak ada korelasi sama sekali atau tidak mengalami multikolinearitas namanya teman-teman. Nah, indikasinya itu apa? Indikasinya adalah nilai tolerance yang kalian dapatkan dari hasil uji di SPSS itu lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan dari uji asumsi klasik dan di video selanjutnya aku akan langsung tutorialkan ke teman-teman bagaimana cara melakukan 3 uji ini menggunakan aplikasi SPSS.